hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhann. Wa ma qataluhu yaqina. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Mengawihan di ayat 75 genap jilwatilu. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Wa
wa bikufrihim dan akibat kekufuran mereka, wa qaulihim dan pernyataan mereka, ala Maryama kepada Maryam, buhtanan azima kebohongan yang besar. Yang dimaksud orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Siti Maryam itu pejinah, pelacur. Jadi Yahudi dan Kristen itu dua kutub ekstrim. Yahudi menilai Siti Maryam itu pejinah, pelacur, dan anaknya itu penyesat, makanya harus dihukum mati. Tenganggap Nabi kan Nabi Isa. Kalau orang Kristen ekstrim berikutnya, bahwa Siti Maryam itu atau Bunda Maria adalah Tuhan, ya, salah satu Tuhan dari 4 Tuhan, ya, Tuhan 3 ditambah 1 Bunda Maria. Nah, liar teh nepatkeun kumaha. Dan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini ekstrim menghinakan, yang ini ekstrim mengkultuskan. Dua-duanya juga kufur. Di ayat An-Nisa ini kebetulan sedang membahas tentang kekufuran Yahudi. Nanti kekufuran orang Kristen adanya di surat berikutnya, Al-Maidah, karena Al-Maidah terkait Nabi Isa atau Yesus. Wa qaulihim dan pernyataan mereka orang-orang Yahudi, inna sesungguhnya kami, qatalna telah membunuh, jadi bangga ya, Al-Masih Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Tentu Rasulullah di sini penegasan dari Al-Qur'an, karena orang Yahudi tidak meyakini Nabi Isa sebagai Rasulullah. Al-Masih bahasa Yunaninya Kristus. Al-Masih itu yang diberkahi, yang dimuliakan, yang istimewa. Isa bahasa Yunaninya Yesus, ibna Maryam, putra Maria. Makanya sering disebut Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya Jesus the Christ, ya, Kristus dari Kristus. Makanya orang yang meyakini Yesus sebagai Kristus disebutnya Kristen. Kristen itu kan menunjukkan orang, ya, sehingga Indonesian, Belgian, ya. Indonesian berarti orang Indonesia, Kristen berarti orang yang mempercayai Kristus. Makanya di kita disebutnya agama Kristen. Meski sebetulnya di Indonesia orang Katolik itu nggak mau disebut Kristen. Kalau kita menyebut Kristen itu di luar Katolik, yaitu Protestan, Bataknya, Advent, Kristen. Tapi kalau Katolik mereka nggak mau disebut Kristen, Katolik. Jadi kita nyebut Kristen Katolik teh tepas teh cek orang Katolik. Nah, Katolik mah Katolik. Kalau Kristen, Protestan, Advent dan sebagainya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menyebut Isa itu adalah mengkritik Yesus yang ada dalam keyakinan Yahudi dan Kristen. Jadi kita nggak terlalu salah menyebut Nabi Yesus. Itu teh bahasa Yunani tina Isa, Yesus, Joshua bahasa Ibranina Joshua atau Yosua. Tanu dipaehan ku si Perdi Sambo teh Yesus.
ngaranna nya. Joshua teh bahasa Ibrani tina Isa, Yesus, Joshua, Yesi mah bahasa India tawa Cina, Yesi nu ngaranna Yesi teh Yesus teh. Setiap Al-Quran menyebut Isa itu adalah Yesus dalam keyakinan orang-orang Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi ekstrim bangga sudah membunuh Nabi Isa, sudah menyalib Nabi Isa. Sedangkan orang Kristen ekstrim Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan dan kemudian menjadi Tuhan karena ada di langit. Kalau ada di langit berarti Tuhan. Nah, nanti Islam menempatkan di tengah-tengahnya. Wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma sholabu, dan mereka tidak menyalibnya. Ketika ada film The Passion of Christ, saya nonton dulu di Trans TV tahun 2008 ya. Atau tahun sebaranya ya, sekitar lah ya. Sutradaranya Mel Gibson. Saya tulis juga di buletin pena, dulu masih kena usum buletin pena, can usum buletin At-Taubah. Lama tuh dari jam 8 sampai jam 12 ya, nepikeun ka ting tong atawe Natal ya, jam 12 itu rame ya, Yahudi Israel protes karena Israel dan Kristen sedang bermesraan. Di film itu kan digambarkan dengan jelas bahwa otak di balik pembunuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Meskipun yang mengeksekusinya tentara Romawi itu kan sebagai Belanda unggul di urang mah baheula, pendatang, penjajah. Tapi penduduk aslinya orang Indonesia. Penduduk asli di Yerusalem itu orang-orang Yahudi. Dan tentara Romawi itu hanya sebagai penjajah, penguasa saja. Jadi yang menganggap Yesus sebagai penyesat itu orang-orang Yahudi, bahkan rabi-rabinya. Wah, bagaimana tuh dengan masif ya, dengan apik mereka merencanakan pokoknya Yesus harus dibunuh ya. Jadi kalau Al-Quran menyebut begini, bahwa Yahudi itu yang ada di balik pembunuhan Yesus, itu adalah faktanya memang demikian. Meski diprotes ke Israel, saat itu masih pausnya Paus Yohanes. Memeh nu ayeuna memeh nu kamari ya. Nu ayeuna pun orang Argentina, yang sebelumnya orang Jerman. Nah, Paus Yohanes ini yang sebelum yang Paus nu kamari, Paus Benedictus ya. Nah, Paus Yohanes itu buka suara, kata dia bahwa memang Injil-Injil yang mereka baca pembunuh Yesus itu adalah Yahudi. Dan ini menjadi ironi, piraku Yahudi jeung Kristen wae yang sebetulnya sangat bermusuhan ya, bisa bermesraan ketika musuhnya sama, common enemy, yaitu Islam. Nari sesama Islam seharusnya menjadikan musuhnya sama, Yahudi dan Kristen. Ngadon ditarima ye sakedeung deui dek datang ka dieu kampanye LGBTQI naon nambahan deui serupa-rupa we. Hari kita umat Islam muni bermesraan yang orang Yahudi jeung Kristen harusnya tegas. Orang Islam itu ciri pengikut Nabi Muhammad kalau betul para pencinta Nabi, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, tegas kepada orang kafir, jaga jarak. Yang sekiranya menyinggung akidah kita, udah ieu mah meni bermesraan we, khusus masalah LGBT wah sebutkeun cenata cek anak Kiai nu geus maot nya. Eta teh aya cenah dina Al-Qur'an, aya di zaman Rasul ge harus dihargai. Kehetnya padahal pisan. Jadi bakal ku kesal ya.
yang kenyataannya terjadi. Jadi asyidda'u 'alal muslimin ruhama'u bainal kuffar. Ka orang kafir bermesraan, ka orang Islam yang mengharamkan LGBT, nganggap teroris, nganggap kadrun, nya non cebong, lain cebong, non kampret dan sebagainya. Harusnya kalau musuhnya sama, tinggal Yahudi Kristen atau bermesraan. Apakah masih layak hari ini kita pakai logika musuh? Secara pemikiran mah harus, secara akidah ibadah, meski secara kemanusiaan kita harus hidup damai bersama. Tapi secara akidah mah walang tardo angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tetap harus dijadikan musuh agar umat Islam kemudian tidak bias, ya, tidak bias. Ayeuna mah kulantaran umat Islam tidak menganggap Yahudi, Kristen atau bangsa Barat itu kan wujud Yahudi Kristen hari ini, tidak menganggap sebagai musuh, akibatnya infiltrasi pemikiran. Qatar wae nu jadi tuan rumah Piala Dunia wani tegas nolak LGBT, wani tegas nolak free sex dan sebagainya, mabok. Nari urang ngabahas undang-undang menologi meniriweuh, nya eta partai-partai nu lain Islam ngabahas undang-undang kekerasan seksual yang kita tegas kapanggih sore yang dek ngalegalkeun free sex meniriweuh jeung ceurik sagala ketua DPR. Alhamdulillah udah berapa tahun ini baru bisa disahkan. Heus yang ngesahkeun free sex. Kenapa kemudian jadi labil begitu? Karena tidak jelas musuh, kudu nama jelas teh musuh, makanya menjaga diri. Kita harus toleran. Orang Qatar juga tetap tidak toleran, jadi Piala Dunia. Masa kita Piala Dunia na acan toleran guys, kebablasan, aneh-aneh wae. Walakin subbiha lahum, tapi yang disamarkan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fi, dan sungguh orang-orang yang berselisih dalam hal tersebut, la fi syakkim min, benar-benar ada dalam keraguan darinya. Ma lahum bihi min ilm, tidak ada pada mereka terkait dengan dia min ilmin ilmu, illa kecuali ittiba'adh-dhann, mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Jadi ini diulang-ulang ya kalimatnya sampai 4 kali. Intinya bahwa penyaliban Yesus itu palsu dan kisruh, samar, nggak jelas, diperselisihkan, diragukan, tidak yakin kan sampai 4 kali. Nggak ada ilmu 5 tuh berarti. Dan saya sudah banyak tulis ya di Buletin At-Taubah. Di antaranya sudah dituangkan di buku Islam Kapah yang jilid 2, yang jilidnya hijau. Di website juga ada ya. Data-datanya banyak. Di sini juga Imam Ibnu Katsir itu ringkasan ya teh. 9 halaman dibaca kabeh mah teu meureun beresna ke lohor. Ada banyak kekisruhan. Yang pertama, Yesus teh nu mana? Orang Romawi sendiri yang akan maksudnya nggak tahu yang mana Yesus itu, karena bisa itu susulumputan. Siga Osama bin Laden lah gitu, mun kamari mah dia tokoh tapi nya bener tuh gitu. Siga sama di orang tokoh anu misterius, misalkan bahal Dr. Azhari nya Nurdin M. Top. Bari itu sidik kemana? Polisi kita pernah panggil ngan gitu cenah-cenah ya. Mana orangnya tuh. Yesus juga begitu kan,
Sembunyi-sembunyi Nabi Isa itu, dakwahnya ke sini ditentang, kalau itu ditentang, makanya sembunyi-sembunyi dengan murid-muridnya yang disebut Hawari. Nggak tahu persis orang Yahudi, orang Romawi apalagi yang mana sih Yesus itu. Dan saat itu ada dua Yesus di Injil kanonik, Yesus Barnabas dan Yesus Mesias. Sampai ditanyakan ke tentara Romawi, yang mana ini yang harus disalib? Ternyata yang dilepaskan itu Yesus Barabas. Yesus Barabas itu secara harfiah kalau diterjemahkan itu Yesus yang putra Bapa, ya. Yang disembelih itu Yesus Mesias. Yesus Mesias itu Yesus yang dianggap sebagai sang penyelamat. Jadi dia udah ada dua, ya. Nggak jelas yang mana yang disalib itu. Kemudian sesudah disalib itu tidak didiamkan sampai mati, dilepas, kemudian dimasukkan ke peti jenazah. Itu si Pilatus yang menyalibnya masih ragu sampai ditojos, ya, kakinya ditusuk, keluar darah segar. Cing lamun keluar darah segar geus maot acan. Acan atuh udah moal mungkin geus bangke mah. Udah mati keluar darah segar, darah beku itu berarti betul. Jadi kenapa sampai ditusuk begitu? Dia ragu ini udah mati atau belum, ya. Kemudian kan keyakinan orang Yesus itu disalib Jumat, makanya kewafatan Yesus itu Paskah itu Jumat. Nah, soalnya tinggal di hari Paskah. Kemudian diangkatnya Minggu, dan hari Sabtunya masih ketemu dengan penjaga taman yang ada di sana ngobrol. Jadi mati nggak mati. Dan ini kekeliruan orang Kristen juga. Jadi dari data-data itu, kemudian hari Minggu masih ketemu dengan Bunda Marianya, ketemu dengan penjaga tamannya, orang-orang yang menyaksikannya. Artinya tidak mati di tiang salib. Dan ini kekeliruan orang Kristen. Orang Kristen kan kunci ajarannya disalib. Puntennya mata kikian oke. Meyakini Yesus mati di tiang salib berarti bersih dosanya, karena Yesus itu diturunkan oleh Allah untuk disalib, menebus dirinya, menebus dengan dirinya dosa-dosa umat manusia. Tapi kenyataannya Injil-Injil yang mereka tulis pun jelas bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. Barrafa'ahullahu ilaihi, justru Allah sudah mengangkatnya kepadanya. Dan ini juga sudah kita bahas dulu di surat Ali Imran. Inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku akan mutawaffika, mewafatkan kamu. Wafat dalam Al-Quran itu kan dua, bisa tidur, bisa mati. Lalu diangkat, lalu nanti diturunkan, berarti wafat Nabi Isa malin wafat mati, wafat tidur, ya. Diangkatlah Allah. Nah, untuk pengangkatannya Yesus pun orang Kristen pun meyakini. Makanya ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan untuk hari kenaikan Isa Al-Masih itu bukan berarti Al-Quran menjiplak orang Kristen, karena beda. Al-Quran mah meyakini Yesus diangkat tanpa pernah mati di tiang salib, ya, atau dibunuh. Hari orang Kristen mah diangkat sesudah mati di tiang salib. Jadi cenah Yesus teh bangkit lagi. Tapi data-data yang sudah pernah kita tulis panjang lebar di Injil kanoniknya sendiri itu tidak ditemukan. Injil kanonik itu 4: Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Injil yang diakui oleh gereja-gereja Kristen. Di luar ini ada Injil-Injil yang banyak disebutnya Injil apokrif. Injil apokrif teh Injil yang tidak diakui, Injil yang sesat. Tapi Injil kanonik itu sendiri kan ditulisnya 100 tahun sesudah Yesus wafat. Berarti para penulis Injil sendiri nggak tahu proses penyaliban, ya.
Injil yang paling tua yang diakui ku orang Kristen. Jadi inilah problematiknya agama Kristen. Antara Yesus jeung Injil teh jauh jarakna. Ari Al-Qur'an mah langsung ditulis pada zaman Nabi juga. Kemudian dibukukan zaman Abu Bakar, sahabat-sahabat nabinya masih ada. Ari mah 100 tahun atuh geus kamararana murid-murid lagi yang disebut apostolos itu. Sudah jauh. Terus sejarawan yang menulis tentang penyaliban Yesus hanya dua, Yosefus jeung Nekmitus. Dua-duana oge tidak sejaman dengan penyaliban Yesus tuh kan. Ini yang disebutkan Al-Qur'an malahum bihi min ilm. Mana saksinya? Terlebih kalau kita lihat Injil Kristen yang ada di Timur Tengah, Kristen Arab Yerusalem, Kristen Koptik ya. Di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada Yakubiyah, ada Nasturiyah, ya. Banyak sekte-sekte Kristen yang tidak meyakini Yesus itu mati di tiang salib. Bahkan yang tidak meyakini Yesus itu anak Tuhan, tetap meyakini Yesus itu Nabi Allah. Ada orang Kristen sekarang, Yesus itu ya Nabi, ya anak Tuhan. Kalau Kristen-Kristen di Timur Tengah kebanyakan meyakini Nabi Isa itu Nabi, tapi bukan anak Tuhan dan tidak mati di tiang salib. Itulah orang-orang Kristen yang disebutkan di surat Al-Buruj. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Mukminin mukminat di ayat itu orang-orang Kristen yang itu. Kenapa disebut mukminin mukminat? Ya karena belum datang Nabi Muhammad. Ashabul Ukhdud itu setelah datang Nabi Muhammad, seperti Raja Najasyi, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama saat itu surat Maryam, taro a'yunahum tafidu minad dam'i. Ini langsung berlinang air mata. Berarti dasarnya mereka adalah beriman, ngan berimannya sampai Nabi Isa. Lalu ketika datang Nabi Muhammad, mereka pun beriman ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Kristen Konstantin. Konstantin itu kan kaisar Romawi yang hari ini disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Hari Kristen di Arab mah kebanyakan mayoritas mereka masuk Islam karena beda, tidak meyakini Yesus sebagai anak Tuhan tapi sebatas Nabi Allah. Hari Kristen Konstantinopel mah Kristen Eropa meyakini sebagai anak Tuhan karena memang sarojeng Hercules ya. Hercules pan gitu. Anak dewa ngaliwatan ibu-ibu awewe tuli anaknya jadi anak dewa, bahkan bisa nampilingan dewa perang jeung dewa The Clash of Titans aya filmna. Aneh ban mararane pisan. Nah ini jadi Al-Qur'an itu jelas. Yesus tidak mati di tiang salib, sebelum mati Yesus sudah diangkat oleh Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha gagah dan Maha bijaksana. Wa im min ahlil kitab, dan tidak ada seorang ahli kitab pun baik Yahudi atau Kristen illa la yu'minan nabi qabla mautih, kecuali dia akan beriman sebelum kematiannya. Kematian di sini pertama kematian orang Kristen itu, kematian orang Yahudi itu. Orang Kristen manapun, orang Yahudi manapun, sebelum matinya hati kecilnya dia pasti tahu bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Nabi Isa itu nabi piraku. Di surat Ali Imran sudah kita bahas. Aya nabi ngajarkeun musyrik. Ya, aneh-aneh bisa. Nabi maka bagi ngajarkeun tauhid. Aya nabi ngajarkeun sembah kuring, salian sembah Allah. Lieur pisan. Yang kedua maksud la yu'minan nabi qabla mauti itu qabla mauti Yesus. Sebelum Nabi Isa meninggal, semua orang Kristen pasti beriman kepada Nabi Isa. Inilah yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Nanti menjelang hari kiamat Nabi Isa turun. Apa misinya? Menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Karena babi dihalalkan ke orang Kristen, tak dibantai ya, dan salib dihancurkan karena salib itu simbol ada Nabi
Isa. Dan dengan turunnya Nabi Isa, semua orang Yahudi Kristen orang Kristen akan beriman kepada Nabi Isa dan kemudian mengikuti ajaran Islam, karena Nabi Isa-nya kan ikut agama Nabi Muhammad. Ya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti dia akan menjadi saksi. Ini nanti dibahasnya di surat Al-Maidah halaman terakhir. Kata Allah, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kamu yang mengajarkan kepada umat Kristen, jadikan aku dan ibuku dua tuhan selain Allah. Nabi Isa nanti menjawab, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani a'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Intinya Nabi Isa membantah semuanya, bohong. Saya hanya mengajarkan tauhid, enggak ada mengajarkan saya Tuhan. Ini Nabi Isa sendiri nanti yang bersaksi bahwa itu semua adalah kepalsuan yang dibuat oleh orang-orang Kristen, termasuk orang-orang Yahudi. Dan inilah yang membedakan akidah kita dengan Yahudi dan Kristen. Dan itulah juga yang Allah tegaskan kenapa Yahudi Kristen masuk kategori kafir. Mereka sudah salah fatal dalam iman kenabian, terutama kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.